Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Pada bagian sebelumnya kita telah selesai menambahkan soal ujian dengan menggunakan metode esai. Berikutnya kita akan menggunakan metode lainnya, yaitu dengan menggunakan metode soal jenis pilihan ganda atau multiple choice. Seperti biasa, untuk menambahkan atau mengedit kita perlu mengaktifkan menu turn editing on-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagian topik atau bagian di mana kita ingin menambahkan soal ujian. Di sini misalnya seperti biasa kita ganti dulu topiknya. Jadi kita anggap ini misalnya ujian akhir. Kita anggap saja ujian akhirnya nanti berupa pilihan ganda. Oke. Sama seperti bagian sebelumnya, kita untuk menggunakan kuis sebagai platform untuk ujian akhir dan ujian UTS. Kita bisa gunakan add activity and resource. Kemudian kita pilih kuis, add. Semoga Bapak Ibu masih ingat langkah-langkahnya. Kita berikan keterangannya, deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Tadi timing ini untuk pengaturan waktu. Kalau tadi kita mengatur waktunya spesifik beberapa hari, artinya 18, misalnya tadi 16 sampai 21. Sekarang kita bisa gunakan misalnya spesifik pada tanggal tertentu, misalnya hari ini. Kemudian jam berapa, kita bisa setting jam berapa ujiannya dimulai. Misalnya kita buat jamnya dimulai jam 10 ya. Sekarang jam 9.45 ya. Sekarang jam 10, kita buat jam 10.00 ya. Artinya nanti tanggal 18 jam 10 baru bisa diakses ujiannya. Begitu juga dengan ditutupnya kapan ya. Karena kita anggap ini ujiannya hanya spesifik satu hari, atau kita gunakan dengan istilah modenya mode sinkronus atau sinkronis, maka kita tentukan spesifiknya. Tidak perlu kita tentukan kapan close-nya. Kita juga bisa tentukan kalau kita mau selesainya kita anggap jam 10 atau jam 11 saja ya. Jam 11.45 ya, atau jam 12 saja. 12.45. Seperti biasa bisa diatur time limitnya. Kalau mau ujiannya 60 menit ya. Kemudian kita bisa tentukan grade-nya. Tadi kita bisa pilih satu kali saja ya. Kemudian layout. Layout ini tampilan soal ya. Sebaiknya kalau untuk soal pilihan ganda disarankan menggunakan jangan every question. Lebih baik kita gunakan misalnya 10 soal. Jadi nanti satu halaman ada 10 soal. Jadi mahasiswa tidak klik per soal tapi per 10 soal. Kemudian pada bagian question behavior sebenarnya bisa kita atur juga apakah soalnya mau diacak atau tidak. Di sini otomatis pengaturannya diacak. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau soalnya tidak diacak sesuai dengan urutannya, maka kita ganti jadi no. Tapi di sini saya gunakan mode acak. Kalau sudah tinggal save and return to course atau save to display juga boleh. Save and display. Ya, seperti biasa ini belum ada soalnya. Sekarang saya akan tambahkan soal dengan cara klik edit quiz. Kemudian saya bisa tambahkan di sini add a new question. Saya akan tambah di sini ada beberapa jenisnya ya. Kita tambahkan saja jenis multiple choice. Add. Ya, seperti biasa, ini judul soalnya saya buat saja key 1. Ya, kemudian pertanyaannya misalnya ya, ini pertanyaannya. Kemudian bobot nilainya boleh 1 atau 10 boleh. Artinya satu soal ini bobotnya berapa gitu. Feedbacknya kita kosongkan saja. Kemudian pilihan apakah ada jawaban lebih dari 1, karena ini pilihan ganda, kita ambil saja 1 sebagai contoh.
Apakah nanti jawabannya juga akan diacak? Ya, saya sarankan juga diacak ya. Jadi nanti jawabannya itu antara satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya posisinya akan berbeda. Mungkin di mahasiswa A jawaban yang benar adalah B ya. Sementara di mahasiswa B nanti jawaban benar D, seperti itu. Ya, dia akan diacak jawabannya juga. Oke, kemudian kita ambil pilihan jawabannya ya. Pilihan satu jawabannya misalnya kita anggap ini jawaban yang betul, Padang, lalu kita beri bobot nilai 100 ya. Sedangkan yang lainnya kita buat jawaban yang salah. Oke, kemudian ini none saja untuk grade-nya. Kemudian ini juga none dan ini juga ya, none. Oke, kalau sudah tinggal kita save. Save. Oke, berarti sudah selesai satu soal. Nanti Bapak Ibu silakan lihat kira-kira tampilannya seperti apa. Ini ya. Jadi ini kan mahasiswa akan tampil seperti ini nanti. Ya. Kemudian kalau kita refresh, ini kelihatan jawabannya Pekanbaru A. Tapi kalau kita refresh, dia akan berubah posisi. Artinya mahasiswa kedua nanti tidak akan sama lagi posisinya. Oke, saya close preview. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengulangi langkah-langkahnya ya. Untuk lebih fasih saya akan pandu lagi ya. Kemudian kita pilih tadi multiple choice, add. Kemudian kita beri label soalnya. Kemudian sekarang saya buat misalnya oke, seperti biasa nilainya 1 saja. Oke, ini sudah oke, juga oke. Sekarang kita tinggal tambahkan pilihan jawaban. Ya, kita anggap ini jawaban yang paling betul. Kemudian ini jawaban yang salah, kita beri bobot nilai none. Ya, saya save. Oke, kita sudah memiliki 2 soal dan kita bisa mengatur bobot soalnya di sini ya. Bobot soal 1 ini di sini maksimum grade-nya 10. Jadi nanti berapapun soal yang ada di sini maka akan dibagikan dengan 10 ya. Jadi maksimal nilainya 10. Kita bisa buat misalnya 100 ya. Kalau ada 10 soal maka bobot masing-masing soal ini adalah 10 ya. Karena di sini cuma ada 2 soal, jadi nanti bobotnya hanya 5. Jadi nilainya kemungkinan nanti 5 sampai 10 ya. Saya lihat preview dulu deh ya, preview. Kita lihat kira-kira nanti tampilannya seperti ini di tampilan mahasiswa. Tadi Bapak Ibu masih ingat di pengaturan awal kita mengatur untuk satu tampilan kita tampilkan 10 soal ya. Karena di sini saya baru punya 2 soal, maka hanya baru 2 soal yang ditampilkan. Tapi kalau sudah lebih dari 10 atau 20 nanti akan ditampilkan sesuai dengan pengaturan yang kita atur pada bagian membuat bucket soal tadi ya. Jadi oke, kira-kira nanti seperti ini ya. Ketika mahasiswa ambil next maka dia akan lompat ke 10 soal berikutnya ya. Berbeda dengan jenis esai tadi, untuk pilihan ganda ini nilainya akan otomatis disubmit ke sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menilai karena sistem sudah menilai secara otomatis. Oke, my course bahasa Inggris. Oke, kemudian ada ujian akhir di sini ya. Kemudian ya, ini akan dikatakan bahwa kuis tidak dapat diakses hingga jam 10 ya. Artinya mahasiswa tidak bisa sampai nanti jam 10. Oke, saya akan kembali ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat di sisi mahasiswa bahwa karena waktunya belum pas, di mana mahasiswa harusnya mengerjakan tanggal 18 jam 10. Sekarang supaya bisa untuk melihat hasilnya kita akan coba ganti saja.
Kita akan ganti jam kuisnya atau tanggalnya sehingga nanti bisa dipakai untuk latihan saja ya. Ini tujuan untuk latihan. Saya akan ambil pada bagian turn editing on. Kemudian kita setting kembali. Kita setting kembali ini bagian ini, edit, setting. Kita ganti tanggalnya, timingnya tadi ya, timingnya kita ganti jadi tanggal 17 deh ya, tanggal 17 jam 9. Oke. Jadi nanti mulai tanggal 17 bisa diakses. Kalau sudah, kita save and return to course. Save, return to course. Ya, sekarang kita lihat di sisi mahasiswanya. Saya akan log out dulu sebagai dosen dan saya login kembali sebagai mahasiswa. Oke, kita akan lihat di mata kuliahnya. Oke, di sini mahasiswa akan kerjakan. Nah, ini ada kelihatan karena jam 17 ya, bisa dikerjakan saat ini ya. Kita klik pada bagian attempt quiz, start attempt. Oke, diminta login lagi. Oke. Oke. Ini nanti mahasiswa akan kerjakan ya. Sini ada waktunya, tinggal 59 menit. Akan kerjakan. Kira seperti ini ya. Anggap saja pilihan jawaban next. Lalu ada konfirmasinya. Oke, sudah. Submit. Ya, ini akan kelihatan mahasiswa yang benarnya dan salahnya. Jadi langsung diberikan feedback kepada mahasiswa. Oke, kita akan keluar dari sisi mahasiswa. Kita akan masuk di dosennya. Saya akan log out. Dan saya akan lihat kira-kira seperti apa hasil dari ujian mahasiswa. Saya akan login sebagai dosen. Oke, login. Ya. Kemudian saya akan ambil di kelasnya. Dan saya bisa lihat di sini pada bagian nilai, Bapak Ibu masih ingat untuk lihat nilai grade, ya akan kelihatan di sini mahasiswanya ujian pertama, ujian kedua, dan ini ujian akhirnya dan ini nilainya. Ya. Nilainya 5, ya. Karena kita beri bobot 10 untuk ujian yang tadi kita beri bobot nilai 10, jadi dia dibagi karena ada soalnya 2 sehingga dapat nilai 5 di sini. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini cukup jelas ya untuk menambahkan dan mengatur ujian yang sifatnya pilihan ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.